Halo semuanya, kembali lagi pada podcast kita. Pada episode ini saya akan membahas tentang komunikasi transaksi di lapas perempuan. Dan tenang aja, saya juga nggak akan bahas yang berat-berat kok. Saya bakal bahas yang ringan-ringan. Dan saya juga tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Alia selaku petugas di lapas perempuan. Pada Ibu Alia, saya persilahkan. Halo Cinta. Halo Ibu Alia, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Kak, jadi sebelum kita masuk ke kasusnya nih yang pembahasan berat-beratnya, saya mau tanya dulu nih, kenapa sih telepon tuh menjadi hal yang sensitif untuk warga binaan, terutama di lapas perempuan tersendiri? Baik, jadi terkait menelpon itu dalam lapas memang cukup sensitif ya, cukup krusial bagi mereka dikarenakan untuk jadwal menelpon itu mereka tidak dengan mudah mereka dapatkan di dalam, karena tidak seperti kita bisa dengan mudah mengakses komunikasi, bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga kita via telepon, sedangkan mereka yang berada di dalam lapas ataupun rutan itu tidak bisa dengan mudah dia dapatkan karena mereka harus menunggu jadwal, kemudian mereka harus antri bergantian, sehingga menelpon ini cukup sensitif bagi mereka dan juga memang bisa memicu emosional antar mereka. Seperti itu. Oke, coba kita masuk ke kasusnya nih Kak. Ada nggak sih suatu kejadian yang bisa Kakak ceritain soal permasalahan ini nih yang ada di lapas perempuan sendiri? Ya, untuk pengalaman saya sendiri saat bekerja itu, saat itu ada jadwal menelpon atau video call. Nah, saya membawa mereka, mengeluarkan mereka dari kamar huniannya untuk ke tempat video call. Kemudian mereka tuh dibatasi waktunya. Mereka untuk menelpon itu batas waktunya 5 menit kurang lebih. Nah, saat itu orang ini yang menelpon, warga binaan ini yang menelpon itu udah pas waktunya, udah sampai 5 menit. Kemudian saya potong lah, maksudnya ini waktunya sudah habis karena harus bergantian dengan warga binaan yang lain yang udah ngantri kan. Kemudian tapi di saat itu, momen itu dia lagi belum ngobrol dengan anaknya. Nah, dia tuh cukup tidak terima dengan hal itu. Tapi jadi saya memberikan pengertian bahwa di sini tuh bukan tempat yang bebas. Di lapas ini memang penuh aturan, sehingga mereka harus mengikuti aturannya dan mereka itu harus adil terhadap sesama, seperti itu. Berarti tuh tekanan ini nggak cuma buat satu orang ya Kak, bisa mempengaruhi keseluruhannya gitu yang ada di Betul, karena jika mereka seperti itu, misal nih saya kasih tambahan waktu kepada yang menelpon tadi kan. Nah, tentunya waktu untuk yang sedang mengantri ini berkurang, jadi dia bisa kehilangan haknya. Dan dengan hal-hal seperti ini itu bisa memicu pertengkaran antar mereka. Mereka juga bisa merasa bahwa diperlakukan dengan tidak adil, sehingga saya sangat tidak ingin hal tersebut terjadi kepada mereka. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Kalau dalam kondisi seperti ini nih, peran petugas atau tindakan petugas yang akan dilakukan tuh apa? Kayak contoh dari kalian sendiri, apa yang kalian lakukan gitu? Baik, jadi saya sendiri kemarin itu saya langsung yang pertama itu kita perlu memvalidasi perasaan narapidana itu sendiri atau warga binaan itu sendiri, karena kan mereka tuh harus diberi pengertian bahwa memang dalam lapas ini itu semua terbatas, ada aturannya. Nah, tapi kita tidak bisa sekedar ngomong bahwa aturan seperti ini. Kita juga harus memberikan nasihat dengan yang baik atau memberikan pengertian dengan cara yang baik agar mereka tuh bisa lebih menerima dengan lapang dada, dengan tidak ada perasaan-perasaan yang memicu emosinya, sehingga mereka tuh bisa lebih damai gitu loh. Karena saat itu saya langsung memberi pengertian bahwa mereka apabila ada kendala-kendala saya akan catat, dan kemudian nanti di jadwal berikutnya saya harapkan kendala-kendala yang terjadi itu tidak akan terulang. Jadi bisa lebih damai lah antara mereka. Oh, jadi kita tuh kayak harus melakukan pendekatan gitu nggak sih Kak? Kayak misalnya kita tuh harus berempati kepada dia, terus kita tanya penjelasannya, terus tuh kayak kepastian itu seperti apa gitu kan. Betul, supaya mereka juga bisa terbuka pada kita sendiri sebagai petugas. Betul. Memang seperti itu untuk di lapas ya, apalagi kita menghadapi napi perempuan, yang tentu perempuan kan lebih menekankan, lebih mengutamakan perasaan daripada logikanya kan. Seperti itu. Oke, bagus sih. Terus bagaimana dengan warga binaan itu yang sudah menunggu? Karena mereka kan sama-sama pemilik hak yang sama nih. Terus gimana caranya biar mereka semua tuh adil, terbagi adil gitu?
Jadi saat itu saya juga memberi pengertian kepada yang menunggu ini bahwa dalam hal ini tidak ada yang saya perlakukan khusus, semua sama. Yang tadi 5 menit benar-benar selesai dalam 5 menit, kemudian saya langsung kasih giliran kepada yang menunggu ini, dan juga waktunya tetap 5 menit. Jadi semua tetap adil dan mereka bisa merasa dihargai dan tidak ada yang diperlakukan khusus, itu intinya. Oh, berarti menarik juga ya kayak. Jadi kayak ini bukan sebuah transaksi antara barang atau uang, tapi soal keadilan, hak dan emosional seseorang gitu loh, dalam pengondisian waktu yang kayak gini, yang dimana belum tentu, maksudnya kita tuh dengan waktu 5 menit itu belum tentu kita bisa berkomunikasi dengan keluarga. Jadi ya kita harus adil, tetap mau apapun resikonya. Ya, jadi dari hal ini tuh memang transaksi itu bukan hanya sekedar di dalam lapas ya. Transaksi bukan hanya sekedar uang ataupun barang, tapi juga bagaimana kita bisa memberikan perhatian atau perasaan yang baik kepada mereka, sehingga mereka tuh bisa tidak memicu ketegangan lah di antara mereka itu. Mereka bisa lebih mengerti bahwa oh, saya ternyata dihargai ya oleh petugas, saya didengar ya oleh petugas tuh melakukan saya dengan adil. Jadi memang harus menanamkan rasa-rasa seperti itu kepada warga binaan. Baik, jadi kalau misalnya boleh dirangkum nih Kak, kesalahan apa sih yang paling sering terjadi di rutan atau lapas itu sendiri? Baik, jadi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa memicu itu sebenarnya dari respon petugas. Bagaimana petugas merespon narapidana itu. Nah, di sini kita itu harus memberikan penjelasan dengan baik, misal dengan mimik wajah yang benar, kemudian intonasi suara juga harus baik, karena jika diberitahu dengan cara yang tidak baik, tentu mereka juga menerimanya dengan tidak baik kan. Jadi memang sebagai petugas tuh kita harus memberikan semua yang penjelasan dengan benar, dengan nasihat yang baik, sehingga mereka tuh bisa lebih menerima apa yang kita sampaikan itu. Kak, terima kasih banyak untuk berbagi ceritanya, realistis dan relevan, cukup menarik ya pemirsa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua bagi yang mendengarnya. Baik, saya juga sangat berterima kasih kepada Cinka yang sudah mengundang saya di podcast kali ini. Saya harap juga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah insight bagi para pendengarnya. Terima kasih.